Oke, balik lagi di Hits Imajen Talk and Stories. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sore hari ini. Sore Mas Raihan, sore. Terima kasih. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah. Baru pulang kerja Mas? Apa gimana nih? Pulang kerja udah jam 1 sih. Oh dari jam 1-an. Oke. Betul. By the way nih Mas Raihan ini salah satu mahasiswa UMC berprestasi Fakultas FEB ya Mas, betul Mas ya? Betul, aku jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi. Betul. Katanya dengar-dengar baru lulus juga Mas ya? Baru lulus tanggal 28 kemarin, 27 28 lah. Wah, tahun ini selamat buat kelulusannya Ya, Mas. terima kasih. Berarti resmi nih Raihan SAK gitu ya. Iya, betul. SAK boleh. Oke Mas, kita ya dari kenalin saya Panji dari Himajen Mas ya. Ya. Dari Himajen kita mau bahas tipis-tipis aja nih tentang gimana sih caranya jadi mahasiswa produktif gitu loh Mas. Boleh diceritain background atau storiesnya Mas Raihan gimana gitu, masuk UMC tahun berapa gitu Mas? Ya baik, terima kasih kepada Himajen yang sudah mengundang saya. Mungkin masih banyak juga orang-orang yang berprestasi di FEB. Amin. Salah satunya Mas Raihan gitu tuh. Amin, siap. Jadi saya backgroundnya saya pertama masuk tuh di 2021 angkatan 21. Nah di situ kan masih ada covid sedikit lah. Oh betul, pas COVID berarti Mas ya? Betul, Mas. Berarti sempat ngerasain kuliah online full gitu Mas? Kuliah online cuma sebentar sih. Oh sebentar. Paling kuliah onlinenya masuk di semester 5 karena kan pembangunan. Oh gitu. Gedung baru biasa. Berarti masuk 2021 gitu Mas ya? Ya betul, 21. Selanjutnya ya sejalannya waktu sambil kuliah ditawarin kerja sama dosen sendiri kan. Mas mau masuk ke sini enggak kerjaan saya? Kebetulan kan dosennya juga masuk sebagai manajer. Manajer ada di hotel salah satu di Kota Cirebon lah. Salah satu hotel di Kota Cirebon gitu. Betul. Di sana bagian sebagai merangkap sih, bisa jadi front office, bisa sebagai pengunting gue bisa, di sana bisa jadi housekeeping. Jadi di sana tuh sampai semester 5. Semester 5. Ya, betul. Masuk semester 5 kan udah dijalannya waktu, dosennya juga udah keluar juga jadi manajer. Terus ngerasain juga teman-teman juga udah pada keluar nih di kerjaan. Terus gitu, iya. Nah, mikir ke depannya mau sampai terus di sini atau kayak gimana gitu. Kan bosan juga pasti. Iya. Ngelangin kerjaan gitu-gitu terus. Nah, sejalannya waktu, ada temen juga ngajakin lah, Han mau nggak ke OJK bareng? OJK tuh yang di Cipto. Magang berarti. Magang. Nah, kan di situ kan masih liburan semester 4 kalau nggak salah. Libur semester 4. Ya kan masih panjang sebulan, lebih lah sebulan. 2 bulanan kali ya libur. Gitu. Tawarin sama teman, mau magang nggak di sini bareng? Ya udah boleh. Apa aja syaratnya? Oh gini. Wah ya udah gampang, tinggal ke Pak Rizky aja. Sebelum itu masih Bu Fani atau masih Pak Rizky? Bu Fani kali ya, Bu Fani masih masih di TU kali sih, ya. Nah segitu terus minta izin dulu Pak Topik. Kan sebagai kaprodi izin dulu Pak, mau gini magang di OJK. Berapa lama? Terus bisa sambil kuliah enggak? Bisa apa? Tapi ya itu kan kebetulan juga kan masih ada progres. Ini pembangunan kampus. Jadi kampus ini? Iya, kampus 1. Iya. Kan semester 4 ke 5 kan masih ada pembangunan, jadi libur online berapa pertemuan gitu. Nah, jadi itu bisa Pak dimanfaatkan magang. Ya, buat magang juga, itu kebetulan juga sih. Nah, gitu. Magang di OJK. Berarti pas di hotel itu 3 tahunan berarti Mas, lama nggak Mas? Enggak, aku di hotel dari semester 1 sampai semester 4. Semester 1 sampai semester 4. 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah gitu. lebih. Ya. Nah itu lumayan ribet nggak sih Mas ngebagi-bagi waktunya? Maksudnya gini kan, kadang-kadang mahasiswa kan banyak yang ngeluh nih. Ya. Aduh tugas banyak gitu segala macam gitu. Dan ternyata emang ya bisa sebenarnya sih sambil kerja gitu Mas ya. Bisa. Gimana tuh ngebagi-bagi waktunya Mas? Kebetulan saya kalau di hotel kan kuliah juga kan saya mengambil reguler kan 3 hari 4 hari lah kalau dosennya itu. Kebetulan saya kebagian dosennya itu 2 hari, sisanya di hari Sabtu dipindahin karena dosennya kerja juga jadi dipindahin ya hari Sabtu. Terus ya udah berjalannya waktu pernah sih saya pulang shift malam jam
Jumat pulang shift malam. Ya, kebetulan kan Sabtunya masuk. Iya. Kebetulan pagi juga. Wah, pulang jam 7 langsung ke kampus. Wah, Aduh, jet itu lag nggak- banget sih itu ya. iya. Jet lag banget sih. Terus tugasnya ketinggalan di rumah. Tugasnya ketinggalan di rumah. Wah, Aduh, itu sih lumayan udah, deg-degan sih itu. Betul, apalagi dosennya killer juga. Dosennya tuh. killer. Di-spill nggak nih dosennya nih? Jangan lah. Dosennya killer. Wah, untungnya dosennya bisa beri Keringanan keleluasan gitu. ya. Ntar kamu kesini lagi aja, balik lagi. Ntar kumpulin ke teman kamu gini. Nah gitu. Jadi sebenarnya kita tuh bisa banget gitu ngebagi waktu antara kuliah sambil kerja gitu Mas ya. Bisa banget ya. Bisa. Gimana cara kita yang ngeluangin waktunya, bagaimana spend waktu, terus gimana kita mau memilih dan melihat situasi, misal kuliah jam berapa, nah ada spare waktu buat istirahat atau gimana. Kebetulan saya istirahat tuh biasanya siang, karena kan masuknya shift malam atau nggak shift sore, berarti kan kualitas tidurnya kan kurang Iya juga. sih, ya dragging banget sih. Betul. Nah, tapi apa namanya, hotelnya juga sebenarnya bukan hotel aja sih, sebenarnya ada beberapa perusahaan yang mau menerima mahasiswa-mahasiswa sambil kerja gitu sebenarnya. Ya betul, Iya, tapi kan? kebanyakan malam atau enggak itu, atau kebanyakan kopi shop. Iya, kopi shop juga kan pas paginya ngampus, siangnya atau sorenya kerja di kopi shop. Iya gitu. betul, teman-teman juga ada yang banyak kerja di cafe shop karena ya itu bisa sambil part time. Cuman susahnya cari teman buat ganti tuker shift. Oh iya Kita benar. dadakan. Tuker Nah, itu shiftnya agak repot juga sih ya. Harus ada uang pelicin lah buat teman. Buat tuker-tukerannya ya? Betul. Gitu. Apa namanya? Apa sih namanya? Kan kita kuliah sambil kerja Mas ya. Ya, betul. Sebenarnya bisa buat nambah-nambah pemasukan juga gitu Mas ya. Betul, kalau aku kuliah sambil kerja kan buat bayar UKT juga pernah. Iya. Beberapa orang tua lagi nggak ada banget nih, Betul. bisa kita bantu gitu. Karena lumayan banget dari gajinya kita bisa buat nambah-nambah jajan juga Ya gitu betul, Mas. Ya. nambah-nambah jajan buat traveling atau enggak ada Betul, buat kegiatan-kegiatan traveling, kampus. buat kegiatan-kegiatan kampus, uang-uang dadakan buat tugas Ya juga betul, gitu atau Mas. enggak uang organisasi juga bisa. Wah, iya tuh. Oke Mas, saya dapat info-info nih Mas ya. Mas tuh sambil ngambil MSIB gitu Mas. Ya, MSIB. betul. Nah, MSIB itu ada kaitannya nggak sama OJK yang tadi Mas? Ada. Ada. Gimana tuh Mas ceritanya Mas? Kebetulan saya kan apply magang tuh karena lihat ke teman tuh. Betul. Kan di OJK sendiri kan ada beberapa teman, ada 4 orang. Ditempatin di satu divisi. Divisinya tuh saya ditempatin di edukasi dan perlindungan konsumen. Iya. Di situ diketuai oleh sama Bu Fani. Sama Bu Silvani. Bu Fani, Bu Fani OJK. Ya, Bu Fani Bu OJK. Silvani sini. Kan. Bu Fani OJK. Bu Fani terus di sana kan ngobrol-ngobrol, siap jam istirahat kan duhur kita sholat Jumat berjamaah. Terus kita kan tukar pikiran atau enggak insight baru dari teman-teman PKL juga. Kebetulan kan teman PKL kan ada dari UII UII Universitas Islam Indonesia. Nah, ya dia udah semester tinggi, terus kan saya tanya-tanya juga, Mas pernah magang di mana aja kalau selain di sini? Ya dia lebih keren sih, lebih keren. Ya pernah ikut lomba-lomba terus menang terus atau gimana? Ada cara-cara triknya enggak sih Mas kalau ikutin magang kayak gitu? Biar keterima magang gitu ya. Betul. Ada Mas. Perbaiki aja CV sama portofolionya. Nah, disitulah baru kan lihat-lihat TikTok kan, di TikTok kan banyak Betul informasi-informasi ya. Apalagi ada tips and trick CV kayak gimana, portofolio kayak gimana. Nah, gitu. Nah, di OJK itu pas daftarnya itu lewat website atau kita apply ke sana langsung, apa dapat link dari teman apa gimana tuh Mas? Karena saya pernah mencoba daftar magang nih Mas, magang di Kemenkuprime. Ya. Nah, Kemenkuprime itu kalau nggak salah dari website kan Mas. Ya, Nah, betul. apply dari website gitu. Kalau Mas dulu kayak gimana dong Mas? Kalau sebelumnya, kalau aku di OJK itu diajakin sama teman sebelumnya. Iya. Tadi yang saya ngomong, Iya, betul. diajakin teman, diajakin gini-gini. Berapa bulan, 1 bulan di OJK. Terus abis ke OJK kan saya ke DPRD Kota Cirebon. Wah, mantep ini ke DPRD perlu diulik. Nah, di DPRD itu sambil nunggu info buat pembukaan MSIB 6. Nah, kebetulan MSIB 6 kan dibuka
di awal bulan kalau nggak salah Januari Tahun 2004 2024. Iya 2004 kalau nggak salah. Nah di situ sambil nunggu ya, kegiatan kan masih online. Iya. Nah habisin waktu di sana, jadi sambil magang 5 bulan kalau nggak salah di sana. Di OJK. Di DPRD. DPRD. Nah setelah itu ikutlah tes di MSIB kan, sambil magang juga di DPRD. Nggak digaji sih, kalau di OJK digaji. Wah lumayan kayaknya ya. Nah itu makanya masih ada uang jajan dari kerja sebelumnya. Tapi meskipun nggak digaji di DPRD juga linknya dapat banyak juga kan mas di sana mas ya. Nah itu bisa dapat link, ketemu dewan, ketemu wali kota. Itu yang penting mas, link-linknya tuh yang perlu tuh. Nah kebetulan relasi sana tuh enak karena dewan kan bisa gimana gitu kan, bisa cari infoin loker atau gimana kan bisa. Nah kebetulan di MSIB itu kan kita bisa daftar 22 perusahaan. 22 perusahaan. Nah, ya. Di Cirebon aja apa bisa luar kota mas? Kebanyakan waktu itu di luar kota. Di luar Cirebon kota bisa. Itu cuman ada Paragon, Eka Jaya Berindo. Nah, terus sama apa gitu saya lupa. Berarti Banyakan perusahaan di luar. swasta berarti? MSIB? Swasta sama pemerintah ada startup pemerintah banyak. Gitu. Berarti urutannya nih mas, kalau boleh ditarik lagi nih ya, awal kuliah gini-gini daftar bisa ke hotel nih mas, habis ke hotel beres terus OJK, Betul. OJK beres DPRD, Betul. DPRD beres MSIB. Sebelumnya kalau di DPRD itu kita bisa sampai berapa bulan gitu. Lama tuh ya? Ya, cuman karena keterima MSIB, jadi kita langsung ambil MSIB. Ya, yang ambil MSIB. Wah, luar biasa tuh. Dengan waktu itu bisa kemana-mana tuh mas, Ya tuh, mas. betul. Nah kebetulan di MSIB ke-6 saya keterima di Disluslat. Apa tuh di Sulsat mas? Kayak dinas ini apa pendidikan di bawah Kemendikbud, tapi mengurusi vokasi. Oh gitu. Jadi gitu, kayak gitu. pelatihan kayak PWK. Ngantor gitu mas berarti? Ngantornya di Sumber? Ngantornya di Eka Jaya Berindo. Eka Jaya Berindo di Eka Jaya kota Berindo di kota di Kesambi. Di Kesambi. Yang kursus mobil. Oh iya paham, tahu. Itu kan selain kursus mobil di sana juga kan ada kursus tentang kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Nah, ya teknik-tekniknya gitu kali ya. Terus itu kan ada program pemerintah tentang kecakapan. Kecakapan wirausaha apa gitu. Saya lupa. Nah, di situ saya ngurusin itu karena programnya nggak jalan, jadi kita mengurusi yang lain juga. Kebetulan saya kebagian di sana sebagai staf pemasaran. Staf pemasaran. Ya, akuntansi sebagai staf pemasaran. Sesuai jurusan Kak. Oh iya, nggak itu nggak nyambung nggak gitu. relate nih. Nah, saya di sana kan sebagai staf pemasaran. Terus ada yang lebih ahli lagi, staf pemasaran dari Ilkom. Jurusan Ilkom. Iya, tapi dari kampus berbeda. Dari kampus yang beda, bukan dari UMC. Bukan. Karena kan di sana dari berbagai macam kampus kan jadi satu. Kebetulan di sana kita berlima dari 1.000 katanya 1.000, terus kita wawancara lagi 1 banding 5 yang keterima dong. Ya kan wawancara kan, tes wawancara, ada administrasi dulu kan, habis wawancara kan kita tunggu dulu berapa hari, terus ada email keterima gitu. Nah dari sekian banyak tuh mas, dari hotel, terus ada DPRD, terus dari OJK, terus ya MSIB gitu segala macam. Yang paling ngena sampai sekarang pelajarannya nih mas, yang paling diingat, wah ini nih pelajaran berharga banget nih gitu. Kalau saya nggak magang kayaknya nggak akan dapet nih ilmu-ilmu ini. Karena kan beda nih mas, pelajaran yang kita dapat di kampus sama pelajaran yang kita dapat pas magang gitu kan. Kadang-kadang kan betul. Beda banget nih. Apa kira-kira tuh mas? Kayaknya anak-anak tuh harus magang biar kalian tuh ngerasain dunia kerja tuh kayak apa gitu tuh. Kenapa sih kita harus magang? Karena kita mendapatkan insight baru dari teman-teman kita. Teman-teman kita kan nggak tahu dari berbagai macam universitas kan disatuin dari MSIB. MSIB kan saya juga ikut 2 kali juga kan ada di dalam kota sendiri sama di luar pulau. Di luar pulaunya kan saya di Sulawesi Tenggara. Oh sempat ke luar pulau juga? Iya. Sulawesi itu. Kalau di Sulawesi saya kebagiannya di Dinas Kehutanan, Kementerian Kehutanan, terus dibawa lagi Dinas Kehutanan. Sorry, berarti pas ke Sulawesi itu
kondisinya gimana dong Mas? Maksudnya pas libur kampus kah apa pas Enggak. kampusnya lagi online apa gimana dong? Kalau MSIB kan kita dikonversi. Oh dikonversi. Iya, Berarti kita nggak perlu masuk nggak perlu masuk kuliah nih. Wah ini nih. Nah itu kan pasti seneng tuh anak-anak. Iya. Kuliah nih, enak di kuliah di luar. Apalagi kan semester 6 sama 7 kan lagi pusing-pusingnya tuh. Teman-teman juga pada nanya-nanya, Han gimana sih kenapa bisa ikut konversi? Saya juga pusing-pusing, gini, mau ikutan juga. Karena kuliah lumayan pegel kan, tugas Iya. lagi ya lumayan kacau lah gitu tugasnya Lagi kan banyak banget numpuk-numpuknya. numpuk-numpuknya semester segitu kan. Ya betul, kan saya juga kan 2 kali terus di MSIB 7 mulai nih. Nah dari situ kita ada 10 orang. 10 orang itu kan kita berbagai insight. Nah kamu kayak gimana kamu dari kampus mana, perkenalan lah gitu kan, kita dijadiin satu rumah. Kayak tim gitu ya. Ya tim kita menyusun tentang bagaimana desa untuk maju di Sulawesi Tenggara itu. Kita dibagi Sulawesi satu Tenggara. desa. Nah gimana sih kita cara Majuin desa mengembangkan itu, desa-desa potensi-potensi itu, yang ya. ada di desa itu gitu ya. Pengembangan potensi desa itu dari hasil hutan. Hutannya itu kan kita masuk di dinas kehutanan. Nah kebetulan saya masuk di hutan sosial. Nah hutan sosial kan bisa Manfaatin gitu. ya diolah untuk warga bagaimana gimana. Nah di situ tuh kita berbagi tukar pikiran. Oh kita desa ini nih harus kayak gini, harus kayak gini. Nah penduduk di sana kan mau desa itu sebagai desa ekowisata kayak Majalengka, kayak Kuningan gitu ya. Iya sekarang kan lagi musim dia desa-desa wisata. Nah gitu. betul, itu saya presentasiin kepala desa sama warga-warga di sana. Pak, saya di kota Cirebon nih deket sama desa wisata juga kayak gini. Bapak mau nggak kayak gini? Boleh mas, tapi saya mau memajukan terkait tentang koi. Di sana kan banyak kan koi. Nah seperti itu. Terus kenapa sih kita harus magang juga? Karena relasi nggak selalu ada di kampus. Saya dapat relasi karena magang ini dari teman-teman gitu. Koneksi-koneksi baru gitu ya. Koneksi baru, teman. Kadang dari TikTok juga bisa. Kan kita kadang kita buat grup TikTok api. Oh iya gitu. betul. Kita kan suka tukar informasi juga. Kadang FYP saja kan berbeda sama FYP. Betul, FYP orang-orang beda-beda nih gitu. Itu kadang kita kan buat grup di situ. Ada FYP kayak gini di share di TikTok itu sekalian nyalain api katanya sih. Biar apinya nggak padam gitu ya. Tuh. Nah ada teman nge-share ada info magang kayak gini. Terus kan habis dari MSIB kan saya langsung nggak langsung sih, kayak saya spend waktu 3 bulan buat ngerjain skripsi dulu karena masuk semester 8. Udah mulai skripsi itu ya. Iya langsung skripsi semester 6-7 kan saya udah nggak kuliah di kampus, masih MSIB setahun. Nah masuk langsung skripsi. Saya nggak tahu metopen, nggak belajar apa-apa. Puyeng juga tuh ya, Gitu. kaget-kaget juga dong. Betul. Saya langsung skripsi 3 bulan. Terus ada pembukaan Magenta karena temen itu Magenta apa lagi mas? Magenta itu magang generasi bertalenta. Oh. Itu terkait tentang BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN. Nah di situ saya pernah ketolak beberapa kali. Masnya ketolak? Iya. Wah ini udah magang kemana-mana masih bisa ketolak. Iya betul. Ketolak beberapa kali perusahaan, 4 atau 5 gitu perusahaan BUMN. Pernah sampai psikotes atau enggak sampai tahap kayak buat video. Video perkenalan gimana insight-nya kayak gimana, terus apa yang harus ini. Saya pernah daftar di Telkom. Udah sampai pertengahan ketolak, terus daftar lagi Telkom juga ketolak juga sampai pertengahan. Nggak ketolak sih, saya ngundurin diri, terus cabut ke Pegadaian daftar. Karena kan di Magenta kan cuman bisa daftar 1 kali. Daftar 1 perusahaan aja, nggak bisa beberapa perusahaan kayak MSIB. Oh, kalau MSIB kan ada bisa 22 perusahaan tuh tadi kan. Betul. Nah, kalau yang di Magenta cuma bisa 1 aja. Iya. Itu lokal apa boleh luar kota, Mas? Itu nggak menentu sih, Nggak menentu. tergantung perusahaan. Tergantung kuota yang adanya gitu. Iya, tergantung kuota perusahaan yang ada yang dibuka. Kebetulan di situ ada Magenta, Pegadaian. Kebetulan di Pegadaian itu dibuka untuk area. Areanya ada. Ya, di area itu 1 banding yang daftar tuh ada 60.
magang itu tuh. Iya. 60 yang daftar. Yang keterima cuma 1. Wah. Nah, itu. Wah, itu ketat banget sih betul persaingannya ya. Betul, apalagi MSIB 6 kan lebih ketat lagi 1000 banding 1. Sorry Mas, kalau tadi Magenta kan itu dari kebanyakan BUMN ya. Nah, Ya. tapi si MSIB itu program pemerintah kah apa program Kemendikbud atau apa gitu loh Mas? Saya masih agak nerawang-nerawang di MSIB itu programnya pemerintah apa gimana sebenarnya? MSIB itu programnya Nadiem Makarim. Nah, berarti Ya. masuknya Kemendikbud kali ya? Ya, Kemendikbud, Kemendikbud Ristek. Nah, masih nyambung sekarang ini udah dipisah. Sekarang kan Kemendikbud. udah ya, pendidikan tinggi sama mendasar kan ya dipisah udah kan dipisah-pisah sekarang itu programnya Nadiem Makarim buat perusahaan buat buat mahasiswa biar bisa magang gitu ya. Ya betul, di sana kan bisa dibagi dua perusahaan. Kebetulan saya tips and tricksnya di MSIB itu perusahaan-perusahaan yang saya daftar itu nggak semuanya tentang perusahaan tinggi semua. Banyak kan kalau yang pertama saya daftar itu dibagi. Jadi 7 aja udah 14. Nah, sisanya saya perusahaan lokal semua. Oh, Jadi kan ada yang 7 tuh perusahaan tinggi kayak startup. kayak misalkan bank. tujuhnya perusahaan yang grade A nih, Ya. yang tujuhnya kita sebar yang grade B-nya nih. Ya, betul. Nah, sisanya kita Bisa. sebar ke yang sekenanya gitulah. Nggak sekenanya sih kayak bisa peluang lolosnya besar. Oh iya, peluang lolosnya besar, Nah, sedikit itu. peminat gitu kali ya. Enggak, sedikit peminat. Banyak juga tetap ya. Tetap semua Itu perusahaan yang grade C aja tadi udah 6.000 yang daftar ya. Iya, kan. betul. Wah, Ada itu 6.000, ada apalagi 1.000. perusahaan yang grade A grade A-nya kan ya Iya, itu bisa apalagi itu puluhan ya. ribu tuh. Karena 2.000. satu Indonesia kan ini kan. Betul. Persaingannya satu Indonesia bukan cuma Cirebon atau Jawa Barat aja berarti ya. Betul, makanya itu. Program nasional. Nah, dari situ saya belajar juga. Kemarin saya pakai trips ini cuman yang keterima 3, 4 MSIB tuh. Yang MSIB 6. Nah, di MSIB 7 saya berubah lagi. 5 yang tinggi, sisanya kenanya yang peluang Oh, lolosnya. yang peluang lolos yang ngerasa kita pede nih di perusahaan ini gitu dong. Yang pede peluangnya besar di situ. Nah, kebetulan di MSB 7 ini banyak yang interview Interviewnya online apa gimana tadi, Mas? online. Karena kan berarti perusahaannya di luar kota. Skype apa gimana pakainya? Zoom sih. Zoom masih pakai Zoom ya, pakai Zoom ya. Jadi Zoom kan Zoom kan bisa dibagi room chat. Iya, iya. Room lah. Jadi sendiri-sendiri. Oh iya, pakai Zoom berarti ya. Iya, Zoom kan dikumpulin dulu, ntar dipanggil, tinggal ngacungin tangan atau enggak dibuka aja apa suaranya, Pak ini saya bagiannya gitu. Biasanya Mas, persyaratan yang MSIB nih selain CV ya gitu ya. CV kan dia berarti udah paling mendasar di CV kita Iya, nih. betul. Atau ada nggak sih minimal semester berapa atau maksimal umur berapa gitu-gitu waktu dulu Mas? Kalau umur sih nggak ada ya Yang perasaan penting tuh. kuliah ya gitu ya, masih semester Yang berapa? semester 5 kalau nggak salah. Minimal. Iya, minimal semester 5, maksimal semester 7. Nggak ada maksimal. Nggak ada sih. maksimalnya. Yang penting Pokoknya minimal semester 5 iya, gitu ya. betul. Berarti anak-anak 1 2 3 4 belum bisa ikutan gitu tuh. Belum, karena Nah, kan- buat anak-anak 1 2 3 4 buat persiapan nih berarti Mas Iya, ya gitu betul. tuh. Buat persiapan kita bisa pakai magang-magang yang nggak dibayar. Saya di DPRD kan banyak pemerintahan yang nggak dibayar gitu. Tapi kebanyakan sekarang kan magang pemerintah kan buka lagi magang hub. Magang yang baru-baru ini Iya, diumumin tuh magang ya. Kemnaker kalau nggak Iya. salah yang terkenal lah. Nah itu kalau mahasiswa semester 1, 2, 3, 4 bisa sih kayak perusahaan atau enggak ada channel buat saudara atau temen yang kerja di suatu perusahaan. Kalau libur semester bisa lah magang-magang sebulan 2 bulan buat menuhin CV gitu. Wah, mantep banget nih, mantep banget. Balik lagi Mas, kita tarik ke awal lagi nih Mas ya. Ya. Nah, apa namanya? Biasanya kan Mas, tadi kan Mas kan akuntansi nih ya. Ya. Biasanya akuntansi itu identik dengan cewek-cewek yang daftar nih Mas, perempuan-perempuan nih. Nah, kenapa laki-laki Mas tertarik masuk akuntansi gitu nih, Mas? Sebenarnya kalau masuk akuntansi tuh sebenarnya awal saya tuh sebagai siswa IPA. IPA di Cirebon. SMA mana Mas? SMA 5. SMA 5 kota berarti Iya, nih. Oh. saya linjur jadi masuk ke akuntansi karena akuntansi kan lebih scope-nya luas, bisa kemana aja. Iya. Perusahaan-perusahaan juga nggak terlalu susah lah buat masuk karena kan keuangan bisa dibutuhkan di mana aja gitu. betul, Jadi ya itu saya cari peluangnya di situ. Ambil akuntansi akhirnya. Iya, apalagi kalau ke IPA kan pasti harus kesehatan atau ini kan pasti harus rumah sakit atau apa gitu kan.
Oke, akhirnya ambil akuntansi itu. Kita jujur aja kalau akuntansi agak puyeng nih mas, ngitung-ngitung duit Ya, sebanyak itu. betul sih. Puyeng-puyeng juga tuh gitu tuh. Oke mas, saya tertarik di yang konversi nih mas ya. Ya. Kan konversi kan berarti kita nggak ikut kuliah nih mas ya. Betul. Nggak ikut kuliah berarti pas mas nggak ikut kuliah 2 semester gitu tuh. 2 semester. 2 semester. Nah terkait nilai, nanti nilainya tuh gimana tuh mas? Kadang-kadang kan takutnya mahasiswa kan nanti saya konversi nanti nilainya gimana gitu kan, kadang-kadang ada dosen yang ini apaan sih, dia nggak pernah masuk ke kelas saya tapi saya kasih nilai gitu tuh. Ya. Nah gimana tuh mas? Kalau di akuntansi kamu mau cari pengalaman atau cari nilai dulu? Iya sih, sebelum betul masuk sih. nilai, sebelum masuk ke magang. Karena kan di akuntansi saya pernah coba ke Pak Topik kan, nilai saya turun karena magang MSIB. Karena MSP, karena jarang masuk kelas. Bukan karena nggak bisa A semua. Kalau masuk kelas kan A semua, udah Iya bisa. iya. Oh targetnya A semua nih Iya, gitu tuh. Nah betul. ada salah satu yang meleset nih nggak A gitu tuh. Iya, karena kan nggak tahu peraturannya, nggak tahu gimana. Pak Topik tuh ngasih B2 dua kali atau 3 kali. Kan 2 kali juga kan pengaruh ke B. Iya kerasa Apalagi banget sih. 2 kali 2 semester tuh. Iya, Ada iya. B3. Wah, udah turun banget tuh. Iya. Saya tuh dari semester 5 tuh udah dijaga-jaga 3,8 IPK tuh. Minimal banget tuh ya ancar-ancarnya. Ya, ancar-ancar. Itu masih di 3,8. Terus sampai di semester 7 masuk ke 8 skripsi. Waduh, udah ada banyak B-nya nih. ya gitu. Tergantung Tergantung kamunya gimana dosennya kali ya. Mau kita mau ngejar pengalaman, ngejar experience, apa kita ngejar nilai nih gitu Ya, tuh. betul. Kalau nilai dari konversi itu dikasihnya dari Kaprodi. Jadi bukan dari dosen. Oh, dari pengajar. Kaprodi langsung gitu tuh. Ntar kalian isi di grid. Grid kan ada kampus Merdeka. Nah itu di kampus Merdekanya nanti kalian dibuka sama Kaprodi. Kalian magang di mana, terus bukti penerimaannya, offeringnya kayak gimana, terus proposalnya apa, kegiatan apa saja yang Dilakuin di sana Nah, gitu tuh. Ntar diupload di sana. Nah baru dikonversi sama Kaprodi gitu. Itu MSIB. Tapi kalau yang magang-magang di Cirebon mas sebenarnya masih bisa sambil kuliah juga sebenarnya ya. Bisa, Iya. bisa. Kalau yang magang-magang kecuali magang yang MSIB-nya sampai ke Sulawesi tadi itu. Nah itu baru full konversi berarti itu ya. Kalau MSIB emang harus full konversi. Harus full konversi karena kita Iya. tetap di sana lama kan ya. Enggak juga sih, karena di MSIB itu emang harus full konversi. Harus full konversi gitu. 20 SKS. Karena kan program Kemendikbud juga kerjasama sama kampus-kampus gitu. Sorry mas, kan MSIB ke Sulawesi ya. Ya. Sulawesi kan butuh biaya gitu dan lain-lain dong. Nah itu barangkali dari teman-teman mahasiswa ada yang penasaran kan, ada subsidi dari kampus kah atau dari MSIB-nya kita dikasih fee kan nih, kamu dari Jawa baru ke Sulawesi kita kasih ongkos sekian per bulannya sekian buat jajan gitu-gitu tuh. Kebetulan kalau di MSIB untuk akomodasi transport itu dibayarin semua. Dari Kemendikbud. Ya, dari Kemendikbud udah dipesenin tiket pesawat. Paling kita yang nggak dipesan tuh dari Cirebon ke Jakarta. Jakarta, aku kan ngambilnya di Jakarta pesawatnya. Nah itu dari spare Cirebon ke Jakarta. Yang paling travel lah cuman 200-300. Nah sisanya dibayarin Sampai naik ke pesawat. Sulawesi tuh. Nah di ya. Sulawesi tempat tinggal, makan dan lain-lain Itu udah disiapin semua sama MSIB. ini perusahaan yang Oh sama perusahaan yang menanggung kitanya gitu ya. menerima. Nah di sana kan diterima. Terus kamu ntar dibagi di sana untuk di Sulawesi sendiri ada 40 orang, dibagi untuk 4 desa. 4 desa yang nggak tertinggal juga sih, lebih ke ada hutan yang bisa dimanfaatkan untuk desa tersebut. Spesifiknya di kota apa Sulawesinya mas? Kalau boleh tahu mas? Kalau aku di Kendari, tapi di Kendarinya 1 jam dari Kendari. 1 jam dari Kendari itu di Marga Cinta Moramo. Marga Cinta Moramo gitu tuh. Iya itu 1 jam dari kota Kendari, 1 jam lebih lah. Kayak kita dari sini ke Kuningan. Nah itu kota Kendari. Terakhir nih kak, mas kan udah lulus nih mas ya, udah lulus dari UMC segini segala macam. Kalau boleh diulangin lagi, ada nggak sih mas hal-hal yang wah harusnya dulu saya pas mahasiswa dong ngelakuin ini. Dulu pas saya di kampus harusnya saya tuh ngelakuin ini nih gitu. Saya magang di sini gitu tuh. Ada nggak yang hal-hal yang dalam tanda kutip disesali? Kayaknya dulu kenapa saya nggak ngelakuin ini nih pas kuliah gitu tuh mas? Ada nggak mas? Ada sih, saya pas itu masuk ke Hima. Himaksi. Himaksi tentu karena akuntansi. Nah
kebetulan kan di situ ada pemilihan terkait ketua. Nah, ketua terus kan kalau rapat-rapat buat pemilihan ketua kan sampai malam, sampai jam 12 sampai pagi. Nah, kebetulan saya shift malam. Nggak datang. Bukan nggak datang, pas pemilihan ketua saya cabut. Oh. Karena kan udah calonin juga. Padahal harusnya Mas yang dapat nih ya. Enggak juga, udah dicalonin juga. Kirain barangkali Mas yang dapat nih. Nah, di situ kan kita bisa bagaimana kita bisa adu argumen buat memperebutkan tentang ketua Himaksi gitu. Iya. Nah, itu paling yang disesali. Salah satunya gitu ya. Ya, karena kan kerja masuk semalam gitu. Oke, harusnya mah ini ketum Himaksi nih harusnya nih. Enggak, jangan ntar. Iya, harusnya mah ketum Himaksi. Walah. Oke Mas, satu lagi nih Mas, terakhir nih, pesan-pesan dong buat saya gitu, buat Himajen atau buat teman-teman yang lain gitu Mas. Selama kuliah dari semester 1 sampai semester 8 nih, kira-kira ada pesan yang mau disampaikan gak gitu Mas? Untuk adik-adik Himaksi atau maupun anak FEB atau Himajen bisa dari manajemen juga ya, gitu. Untuk tentuin dulu dari kamu masuk kuliah mau jadi apa dulu. Terus mau spend waktunya kamu mau ngejar IPK atau ngejar karir. Ngejar IPK, wah itu agak lumayan berat juga tuh pilihannya tuh ya, karir IPK gitu. Kejar IPK atau karir, karena nggak semuanya harus dikejar semua. Harus ada yang korbanin. Ya. Iya. Kalau saya dari awal saya pengen ngejar karir. Fokus karir, tapi IPK juga jangan itu banget gitu lah. Turun banget. Iya. Yang penting adalah, yang penting 37 lebih lah dikit gitu kan. Nah, dari situ kalian baru tentuin kalau kamu ngejar IPK, kamu belajar aja atau gimana tentang ikutin tax center atau yang lain kan gitu. Ya kan buat kualitas tentang mata kuliah kalian sendiri kan itu untuk IPK. Nah, kalau untuk karir kalian kan bisa masuk ke Himajen, ke Himaksi, ke Galeri, Gibey. Nah, itu dari semester 1 sampai semester 4. Kalau saya prinsipnya 1 tahun, 2 tahun aja di organisasi. Iya. Nah, sebelumnya kan saya semester 1 sampai semester 2 kan masih anggota. Nah, di semester 3, semester 4 usahain sebagai ketua divisi atau ketua apalah atau wakil ketua, karena kan mendongkrak di karirnya itu di CV maupun kan ada sesuatu di CV. Ada yang kita jual gitu, ada yang kita pernah lakuin nih di kampus gitu. Jangan kita bisa jual. Saya pernah jadi ketua divisi ini, mengurusi ini, proyeknya seperti ini kan di CV kan kita bisa berbicara banyak kalau sebagai ketua. Kalau anggota kan saya sebagai anggota ini gini kan kurang iya, enak di CV-nya juga. Betul. Nah, kalau kayak gitu terus ya itu tetap humble, terus gimana pergaulan, cari relasi yang banyak. Betul. Semester 1 sampai 4 kalau bisa magang. Magang nggak dibayar juga nggak apa-apa. Saya juga magang nggak dibayar 5 bulan di DPRD juga nggak dijalanin aja. Experience Mas. Iya. Experience-nya yang mahal sama link. Relasi. Nah, kita bisa masuk kemana aja kan informasi kan kita nggak tahu sendiri. Kalau sendiri terus nggak selamanya teman-teman kita itu aja kan. Betul. Teman-teman luar, apalagi linknya mereka kan lebih koneksi lebih mantap lagi DPRD ya. Iya betul, apalagi kan kita bicara sama orang tua yang lebih mendahului kita, experience-nya lebih banyak. Betul. Jadi kan kita nggak terlalu, obrolannya juga kan berbeda. Jadi kita dapat insight baru. Oh kayak gini, kedepannya kayak gini. Kita kan bisa nanya, apa kalau kuliah kayak gimana? Oh gini kayak gini mas, kan bisa diceritain. Kita kan bisa jadi mendapat pelajaran hidupnya loh. Jadi buat kita ke depan kayak gimana. Nah gitu. Terus kan untuk program sekarang kan udah nggak ada lagi MSIB ya karena MSIB udah nggak ada lagi. Iya, wah menterinya ganti. Kurang tahu sekarang dilanjutin nggak, katanya mau dilanjutin tapi setahun sekarang kan belum ada pengumuman lagi. Iya Kak. Nah itu kalau nggak salah diganti magang merdeka nggak? Programnya. Iya, nah itu dilanjutin di situ. Kan di situ juga keterima cuma sedikit, katanya banyak perselisihan ABCD. Nah, kalau bisa masuk ke situ. Kalau udah magang terus organisasi
masuk organisasi udah, magang yang nggak dibayar udah, baru magang ke yang dibayar. Kan kita magang dibayar kan masih banyak, ada seperti BI yang Cirebon bisa itu dibayar juga. Kemenku kan nggak dibayar itu. Nggak dibayar. Ya dia cuman pakai website. Nah kalau Kemenku kan nggak dibayar, terus nggak dibayar lagi, banyak lah kalau gitu kan Kemenku. Kalau yang dibayar, kalau setahu saya yang di Cirebon, BI, OJK, sama perusahaan-perusahaan ini apa namanya kayak BUMN tapi lebih ke akuntingnya. Oh gitu. Ya buat keuangan gitu. Terus kalau di semester 8 udah fokus skripsi dulu. Saya juga dikejar-kejar sama Kak Prodi. Semester 8 fokus skripsi ya teman-teman. Iya. Fokus skripsi nih yang semester 8 nih gitu. Selesaikan apa yang udah kita mulai. Kalau udah sampai sempro baru cari yang lain. Nah, gitu. Cari channel-channel lain. Saya di semester 8 sampai sempro dulu. Sempro saya cari Magenta. Iya. Nah, Magenta kan lolos tuh habis sempro jadi enak. Bisa jalan lagi. Ya betul. Jadi nggak terlalu banyak membuang waktu di skripsi. Apalagi skripsi kan bisa berapa hari gitu kan. Nah, jadi semester 8 fokus skripsi aja. Manfaatin dari spend waktu dari semester 1 sampai 7 untuk dimanfaatin. Kalau udah skripsi fokus dulu, kerjain lah gitu. Iya. Fokus skripsi nih biar lulus tepat waktu dulu, bisa cari yang lain lagi. Betul, dapat ijazah baru kita gerak-gerak lagi nih Mas. Iya, yang penting kan kita udah dapat spend waktu dari semester 1 sampai 7 untuk pengalamannya. Betul. Nah. Oke nih Mas, kan sekarang udah dapat ijazah, udah dapat gelar juga, terus ada gelar tambahannya juga kalau nggak salah Mas ya. Apa dong Mas, bisa di-spill nggak nih Mas? Kalau di akuntansi itu CTT gitu. Iya, betul. Apa dong maksudnya kepanjangannya? Sorry nih Mas, kayak saya beneran yang awam nih soalnya nih. Saya juga nggak tahu soalnya bahasa Inggris. Nah itu ijazah udah dapat, gelar udah dapat, boleh nggak sih Mas di-spill gitu buat adik-adiknya, buat teman-temannya juga gitu barangkali planning ke depannya gimana nih Mas? Planning ke depannya mau kemana apa gimana gitu dong? Kalau saya kan masih ada kontrak di Magentanya sampai 6 bulan. 6 bulan kan udah selesai tadi bulan kemarin. Iya. Nah sekarang disuruh perpanjang, perpanjang lagi, bisa di Magenta perpanjang 6 bulan lagi. Terus sana diobrolin sama mentor. Kebetulan kan saya di area kan sebagai staf administrasi area. Nah kan di sana kan saya kinerjanya bagus. Sorry Mas, perusahaan Magentanya perusahaan apa nih Mas? Di Pegadaian. Oh Pegadaian. Yang di belakang PGAT. Luar biasa ya. Nah di sana kan saya megang beberapa cabang dari area tuh, megang 15 cabang, 63 UPC itu kayak bawahnya cabang. Nah kan gitu. Nah saya sebagai staf administrasi bantu staf administrasi gimana di area. Nah kebetulan kinerjanya oke kata mentor saya. Nah katanya Mas ntar kalau habis Magenta nggak apa-apa daftar aja sebagai staf admin di area. Betul kan, admin di area kan udah nggak ada sekarang, baru mau diadain admin area. Nah kebetulan kan kalau di area kan bisa terkait outsourcing buat masuk ke BUMN. Nah di situ saya bisa ngurusin di situ. Nah itu magang masukin ke orang outsourcing. Nah saya bisa ngelamar langsung di situ, direkomendasiin. Soalnya di sana kan ada deputi itu kayak pemimpin area gitu. Nah bisa lanjut di BUMN dulu sambil nyari-nyari kerja yang lain. Amin luar biasa bintang tamu kita kali ini ya, luar biasa magangnya kemana-mana. Sekarang juga karirnya kita doain sama-sama biar karirnya cemerlang ke depannya Mas ya. Amin. Karirnya biar semakin cemerlang, semakin ke atas lagi gitulah. Amin. Yang berkah rezekinya Mas ya. Amin. Thank you juga masukan-masukannya buat adik-adik, semoga bermanfaat Mas. Makasih udah ngeluangin waktu buat Himajen. Ya, terima kasih. Amin. Kita doain sama-sama biar karirnya makin lancar Mas. Amin. Terima kasih, kita tutup semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.